KPK tumbang, Jaksa Agung tumbang, polisi apalagi. Ada dua putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menerima, mengadili permohonan JR lah, menafsirkan soal usia. Kan gitu Pak. Itu juga Hakim Agung nggak pernah pikirkan dampaknya itu. Udah jelas-jelas dibuat usia 30 itu sejak pendaftaran. Mahkamah Agung bikin usia sejak dilantik. Apa nanti kalau Akpol begitu juga? Menerima perwira polisi begitu juga? TNI begitu juga? Mahasiswa begitu juga? Problem Pak. Oke lah, bikin itu. Muncul lagi MK, kan gitu. Pasal dalam undang-undang yang menjadi rujukan PKPU tadi, MK bilang tetap itu hak. Lalu gimana nasibnya ini? Putusan MK tidak membatalkan putusan Mahkamah Agung yang tadi, kan gitu Pak. Sebagai norma tetap ada dia. Saya tanya Mahkamah Agung, Pak Sekretaris Mahkamah Agung, apakah putusan itu masih berlaku enggak? Coba Pak, masih berlaku enggak? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Siapa Sekretaris Mahkamah Agung? Coba jawab Bapak, masih berlaku enggak itu? Masih berlaku enggak? Kacau jadinya kita. Dia bikin kacau. Mahkamah Agung yang bikin kacau. MK lagi. KY lagi bikin kacau. Tambah lagi KY ini. Apa KY bikin kacau juga. Nah, Bapak ini udah kembali ke, udah kita ubah. Di zaman reformasi, Pak Presiden Ibu Pak Presiden Abdurrahman Wahid, Ibu Mega, Pak SBY, Bapak mereka kembali lagi ini. Ya, saya sampaikan ini karena saya tahu di penghujung pemerintahan ini. Itu yang kekacauan selama ini muncul kan cara berpikir begini. Jadi masuk akal Pak Hinca dengan Pak Ketua kalau kemudian Mahkamah Agung itu bikin judicial review PKPU itu masuk akal karena cara pikirnya tadi adalah melaksanakan program pemerintah. Apanya maunya pemerintah, Mahkamah Agung jadi tukang stempel. Sama juga dengan MK, tukang stempel kehendak penguasa. Itu akibatnya. Mengapa saya sampaikan itu? Sebab luar biasa. Dulu kita ini selalu membangga-banggakan KPK. Dan berulang kali kita sampaikan, cobalah Kejaksaan Agung ini tunjukkan giginya. Dan itu baru nampak ketika Bapak menjadi Jaksa Agung. Gigi itu mungkin sudah tumbuh sebelumnya, tapi ketika Bapak tajam sekali. Sebelumnya sempat tumpul. Yang mengajukan judicial review aja nggak beres. Kan gitu Pak. Mahkamah Konstitusi mengabulkan, membuat putusan yang tidak diminta, malah menambah sendiri kewenangannya, membuat undang-undang. Sekalian aja MK itu menjadi pembentuk undang-undang. Sayang kita ini nggak ada kesempatan konsultasi. Jadi sebelumnya tempat tumpul ya. Antara 5 tahun sebelumnya tumpul ya. Ditumpulkan mungkin ya. Tuh. Tapi zaman Bapak luar biasa. Ada kasus-kasus yang tidak disentuh oleh era sebelumnya. Di zaman Bapak lakukan itu.
Saya kasih contoh kasus timah. Timah itu kan berkali-kali tumbang terus, membuat undang-undang. Apaan nih? Dan sampai sekarang pun nggak ada penjelasannya.